Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudutari dari 10E. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi kimia. Jadi, kimia merupakan salah satu ilmu yang meneliti dan mempelajari materi yang ada di dunia ini, baik berupa struktur, reaksinya, sifatnya, dan jenis energi yang mempengaruhi perbuatan tersebut. Kimia ada di sekitar kita karena segala sesuatu yang kita lihat, dengar, cium, rasakan, dan sentuh melibatkan kimia dan bahan kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari komposisi, struktur, sifat, dan perubahan zat atau materi. Contohnya adalah natrium klorida, yaitu garam dapur dengan simbol NaCl. Selanjutnya mengenai materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ilmuwan menggolongkan materi yang ada di alam berdasarkan komposisinya menjadi zat murni dan campuran, di mana zat murni dapat diklasifikasikan menjadi unsur dan senyawa. Materi tidak hanya tersusun dari atom saja, namun juga tersusun oleh molekul. Molekul disusun atas sedikitnya dua atom dengan komposisi tertentu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang 3 zat materi. Yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya adalah seng. Yang kedua, senyawa. Senyawa adalah zat yang dibentuk oleh 2 unsur atau lebih, seperti HCl atau asam klorida dan gula. Sedangkan campuran adalah hasil pencampuran mekanis atau pencampuran zat kimia seperti elemen dan senyawa tanpa penyatuan kimia atau perubahan kimia lainnya, sehingga masing-masing zat mempertahankan properti dan karakteristik kimianya. Kemudian ada 2 istilah yang bernama homogen dan heterogen. Homogen dan heterogen adalah 2 istilah yang dapat dibedakan berdasarkan komposisi dan visibilitas komponen-komponennya. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan, sedangkan pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Nah, contoh-contoh heterogen itu seperti jus mangga, bubur kacang hijau, dan minyak dan air. Sedangkan contoh-contoh homogen yaitu garam, sirup, udara, perunggu, dan kuningan. Mempelajari kimia akan membuat kita mengetahui beberapa fakta mengenai kehidupan. Seperti 1, air akan mengembang ketika membeku. Biasanya ketika ada sesuatu yang dingin, suatu zat akan menyusut. Itu karena suhu menggambarkan getaran atom. Lebih banyak getaran, semakin banyak ruang yang dibutuhkan, maka ia akan mengembang. Meskipun kurang bergetar, ketika membeku, es mempunyai volume yang lebih besar. Hal itu disebabkan bentuk aneh dari molekul air. Yang kedua adalah air panas membeku lebih cepat daripada air dingin. Jika kita pernah belajar ilmu kimia, bentuk molekul air tampak seperti huruf V, di mana atom oksigen berada di tengah dan 2 atom hidrogen masing-masing pada sudut. Karena ikatan oksigen dan hidrogen dalam molekul air adalah struktur terbuka dengan banyak ruang. Dengan begitu, ketika air membeku, ia akan melepaskan energi karena banyak ikatan ekstra kuat yang dapat dibuat. Tapi, itu mengambil lebih banyak tempat, dan es mengembang ketika membeku. Yang ketiga, sambaran petir menghasilkan ozon. Jadi, ozon merupakan molekul anorganik radikal yang terdiri dari 3 atom oksigen yang bersifat oksidator kuat. Secara alamiah, ozon dihasilkan dari molekul dioksigen pada atmosfer bumi yang berinteraksi dengan sinar ultraviolet atau aktivitas elektrik pada atmosfer. Sedangkan, petir adalah suatu peristiwa yang sering terjadi di bumi, berupa kilatan listrik yang terlihat sangat terang di langit dan disusul oleh suara gemuruh bernama guntur. Nah, kabarnya, sambaran petir yang terjadi di bumi akan menghasilkan ozon loh. Kira-kira mengapa bisa demikian ya? Apakah karena ini kita mendapatkan sensasi bau khas setelah badai petir? Ya, benar sekali. Rupanya, bau tersebut adalah bau dari ozon yang sebelumnya sudah disebutkan. Saat petir menyambar, panasnya memisahkan molekul-molekul oksigen dan juga nitrogen di atmosfer. Sebagian berubah menjadi nitrogen oksida dan sebagiannya lagi membentuk zat bernama O3 atau yang kita kenal sebagai ozon. Jadi, setiap terjadi petir, saat itu juga ozon dibentuk di atmosfer.